Oke, halo teman-teman. Selamat datang kembali di kelas Visual Programming. eh Selamat datang. Ada di sini ada Ibnu, ada Wais. Ya, Ibnu sama Wais dari pindahan ya. Kalau Ibnu dari kelasnya siapa? Hmm, Tutornya siapa, Ibnu? Di sini ikut kelas pengganti aja apa pindah kelas? kelas Kelas pengganti. pengganti Oh, kelas pengganti ya. Kalau Wais? sama kelas pengganti. Oh, Wais kelas pengganti juga. Tolong dinyalain ya kameranya ya, Ibnu sama Wais. Di kelas kakak kameranya wajib nyala, teman-teman. eh ini ada Hana kayaknya mau hadir. Papa lagi di jalan Kita mana? tunggu sebentar deh. Wais. Sampai mana? Oke. Ini Sampai Hana mana? kayaknya mau datang nih. Jadi kita tunggu aja dulu. Nanti Kakak biar nggak ngulang materinya ya, teman-teman ya. Pak. Oke, kalau Ibnu eh tinggalnya di mana? Di Siak, Di mana? di Siak, Siak. Siak tuh apa provinsinya? Provinsi Riau. Oh, Riau. Oke, Provinsi Riau. Hmm. Mudik gak, Ibnu? Enggak, Enggak. Aslinya orang mana? di orang Pekan. Pekan, kan baru ya. Kalau kakak orang Palembang, Ibnu. Tapi tinggalnya sekarang di Jakarta sih. Kampung kakak sebenarnya udah di Jakarta. Karena udah pada merantau tuh. Kalau Uwais, tinggalnya di mana? Cibinong. Cibinong, deket dong. Ibu kok Iya, tinggalnya di Cilengsi. Kita udah ngobrol belum sih? Udah ya. Minggu lalu ya. udah. Udah nanya ya. Cibinongnya di mana, Wais? Eh, Pemda Bogor. Oh, Pemda Bogor. Oh iya ya, udah nanya ya. Wais jamaah ya? Jamaah keturunan Iya. ya, jamaah ya. Apa famnya, Wais? Apa? Marganya apa? Mau kedengeran apa? Wais jamaah bukan? Keturunan Arab bukan? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kirain keturunan Arab. Mukanya Arab banget. Kayak kita mulai aja deh ya. Hana juga nggak datang-datang nih. Sorry teman-teman. Terima kasih sudah hadir tepat waktu ya teman-teman ya. Oke. Kakak share screen. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Pekan. Kelihatan. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar tentang koordinat. Ada yang tahu koordinat itu apa? Ada yang tahu koordinat itu apa teman-teman? Sesuatu. Ah? Titik lokasi. Titik lokasi, betul Raska. Kita kan sudah pernah belajar koordinat ya sebelumnya, benar gak? Benar.
Betul, benar. Tapi hari ini kita akan belajar koordinat lebih jauh lagi, teman-teman. Kita akan belajar koordinat lebih advance ya dari sebelumnya. Jadi kita bisa eksplorasi dengan titik koordinat lebih jauh lagi. Kalau sebelumnya kita hanya langsung menuju ke titik tertentu ya, teman-teman ya. Nah, tapi saat sekarang kita akan belajar bagaimana kita mengubah nilai dari sebuah koordinat, teman-teman, atau titik koordinat. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat program agar kita bisa mengontrol keyboard untuk karakter kita. Jadi sekarang kita akan bisa mengontrol sprite kita menggunakan keyboard, teman-teman. Ya, sprite kita menggunakan keyboard. Kalau menggunakan keyboard itu eventnya apa kira-kira? Ayo, jangan lupa nih, bahaya nih kalau lupa nih, materi pertemuan keempat. Kalau lupa bahaya nih, tentang event. Event yang pakai keyboard apa namanya? Masih ingat gak? When? When space click. Oh, kurang tepat. Tapi udah betul, Kenji. When space key press biasanya. When space key press. Gitu ya. Oke. Kita juga akan berlatih tentang mengubah koordinat ya. Nanti kita akan mengontrol roket. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita akan eh, menggunakan perintah baru ya. Perintah baru itu adalah change x by dan change y by, atau change y ya. Kalau pakai bahasa Indonesia, change y by dan change x by. Nah, artinya mengubah x sebesar gitu ya. Kalau x itu arah sumbunya dari mana ke mana, teman-teman? Kanan kiri. Kanan kiri. Oh, kanan ke kiri. Kalau y Atas bawah. atas bawah. Mantap. Oke, masih ingat ya berarti ya. Nah, sekarang roketnya ini, di sini ada roket ya. Di sini ada roket dan ada titik warna merah. Kita harus mengarahkan roketnya menuju ke titik merah, teman-teman. Di sini juga ada angkanya ya. Nah, titik merah ini ada di X berapa, teman-teman? 8. 8, betul. Nah, jadi eh sedangkan roketnya ada di X berapa? 3. 3. X-nya bukan Y-nya. Oh, Ya. X-nya berapa tuh? Roketnya ada di titik koordinat X berapa? Ayo, masa lupa? Kalau di tengah-tengah artinya apa? 0. 0, mantap. 0 ya teman-teman ya. Ini titik koordinat roketnya tuh ada di titik 0. Nah, jadi teman-teman, jika ingin ke arah titik ini ada di sebelah kanan apa kirinya roket? Kanan. Kanan. Kalau kanan berarti angkanya plus apa minus? Plus. Plus, betul. Kalau kiri Minus. minus. Mantap, Ibnu. Oke. Nah, jadi teman-teman, saat ini kan roketnya berada di titik 0x gitu. Sedangkan titik merahnya berada di titik koordinat 8x. Nah, jika roket ini ingin menuju titik merah, kita harus menambah jumlah dari koordinat x yang kita punya. Nah, koordinat x yang kita punya saat ini kan 0. Sedangkan titik merah ini ada di 8. Nah, kira-kira 0 ditambah berapa biar menjadi 8? 8. 8 gitu. Berarti kita langsung aja nih. Kan pergerakannya juga kita berada di kiri ya. Kita berada di tengah terus ingin ke kanan. Nah, berarti pakai sumbu X ya. Kalau geraknya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu kita pakai sumbu X. Nah, karena geraknya ke arah kanan berarti kita pilihnya yang plus.
plus 8. Gitu ya. 0 ditambah berapa biar jadi 8? Ya, ditambah 8. Oke. Sekarang kita pencet tombol start. Nah, nanti roketnya akan bergerak menuju titik merahnya. Bergerak ke kanan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Yuk, yang bingung? Silakan ditanya. Oh, Gibran baru datang nih ya? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke, Jangan ngomong udah liatin dari sini aja. oke. Gibran, Ya penjelasan Kak, ini tadi dengar gak? tadi nggak denger sih soalnya baru masuk tadi. Oh ya udah. Oke. Kalau gitu kakak jelasin ulang ya. Oke, gini. Jadi di sini ada dua perintah Gibran, ada perintah change x by dan ada change y by. Ya. Kalau change x by itu artinya mengubah x sebesar, gitu ya. Change y by atau change y by itu mengubah y sebesar. Nah, di sini kita harus menerbangkan roket menuju titik merah. Titik merah ini ada di titik x berapa? Titik koordinat x berapa, Gibran? 8. 8. Kalau roketnya x berapa? Roketnya X. X berapa itu? Berapa yuk? Ingat x-nya bukan y-nya. X-nya. Oh, X-nya X-nya berapa? Tuh roketnya ada di mana tuh? roketnya ada di Y. Ada di Ke atas kan. ada di X. Dia ada di X dan Y. Nah, cuman X-nya itu berapa kira-kira? Coba dilihat angka X yang paling dekat dari roketnya berapa? 2. 2 sama sebelah kirinya. Minus 2. Nah, berarti dia ada di tengah-tengah kan? Kalau di tengah-tengah artinya berapa? Ayo, ingat gak? Kalau ada di tengah-tengah nilainya berapa? 0. 0, betul. Mantap, masih ingat. Nah, roketnya berarti ada di titik X. X 2 Tadi berapa? jawab. Tadi udah jawab. 0. 0, iya. X 0 ya. Ini kan X-nya ada di tengah-tengah nih. Kalau Y-nya ada di atas ini kan. Tapi nggak ada nilainya nih, Y-nya. X-nya aja yang kita perhatiin. Oh, Y-nya ada sih 2 nih, kecil. X-nya 0 karena dia ada di tengah-tengah. Nah, sekarang roketnya ini harus menuju titik warna merah. Titiknya ini ada di X berapa tadi? 8. 8. Oke. Untuk menuju X 8, kira-kira 0 ditambah berapa biar jadi 8? Tambah 8. Tambah 8. Nah, makanya kita pakai change X by ubah X sebesar 8. Jadi nanti angka nilai 8 ini akan ditambahin ke nilai yang saat ini. Saat ini kan roketnya bernilai 0 ya, X-nya. Nah, kalau ditambahin 8, dia akan bergerak sebanyak 8 titik menuju titik merah. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Gibran? Tidak, udah ngerti. Ada. Oke, udah ngerti. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, kita juga harus menuju ke titik merah. Nah, titik merah ini ada di mananya roket? Ya, di depan di atas. Di atas. Di atas ya. Kalau kalau geraknya ke atas berarti pakai sumbu apa, teman-teman? Sumbu Y. Sumbu Y. Yang lain juga jawab ya, jangan Gibran sama Ibnu aja. Oke. Sumbu Y, betul. Nah, berarti pakai perintahnya change Y by nih. Jelas ya. Udah pasti pakai perintah change Y by. Nah, sekarang dilihat roketnya ini berada di titik Y berapa? 6. 6. Roketnya. Oh, ada di minus 4. Minus 4. Itu X apa Y? Itu Y. X ya? X. Y-nya berapa Y-nya? Minus 2 sama 2. Minus 2 sama 2. Iya, berarti ada di Tengah. tengah. Kalau di tengah, 0.
Nol. Nol, betul. Ini roketnya ya. Yang dilihat sumbu Y-nya teman-teman, sumbu Y-nya. Sumbu Y itu ini berarti kan. Nah, dilihat nih, dia ada di tengah-tengah roketnya, ada di tengah-tengah sumbu Y. Berarti nol nilainya. Nah, titik merahnya sumbu Y-nya berapa nilainya? 6. 6. Nah, berarti tinggal kita pikirin gimana caranya biar sampai titik 6. Berarti titik roketnya sekarang berarti nol ya. Nol ditambah berapa biar sampai titik 6? 6. 6 gitu. Berarti tinggal chance flyby kita pilih 6. Itu gampang ya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Yang lain? Ya. Jaga. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, sekarang kakak langsung lanjut nomor 5 deh. Ya, nomor 5. Nah, sekarang di sini ada 3 titik, teman-teman. Ya, ada 3 titik. Sekarang kita pilih aja dulu mau ngerjain yang mana. Misalnya kakak mau ngerjain yang bawah dulu ya. Jadi kita ke bawah dulu. Nah, berarti kalau ke bawah itu pakai sumbu apa? Ye. Y. Oke, betul. Pakai sumbu Y. Nah, sekarang roketnya ini ada di sumbu berapa Y, teman-teman? Sumbu Y 40. berapa? 40. 40, betul. Sedangkan titik merah pertama ada di Minus 20. minus 20. Nah, kalau geraknya ke bawah, ditambah apa dikurang? Dikurang. Kurang, betul sekali. Nah, kira-kira 40 dikurang berapa biar jadi minus 20? Dikurang 60. Dikurang 60. Betul. Berarti pakai Y-nya adalah minus. Minus apa plus? Minus. Minus ya. Minus 60. Betul sekali. Oke, kita tes. Nah, dia sudah bergerak tuh. Benar ya ke bawah. Oke, sekarang roketnya berarti ada di sini ya, teman-teman ya. Roketnya ada di sini. Nah, kita mau menuju ke titik kedua. Oke, dari titik pertama ke titik kedua kira-kira bergeraknya kemana? Atas bawah apa kiri kanan? Kanan. Kiri kanan, betul. Kalau kiri kanan berarti pakai sumbu X. X. Langsung aja kita taruh nih sumbu X. 40. Nah, gitu. Habis itu sekarang dilihat nih, roketnya ada di X berapa? Minus 20. Minus 60. 60. Sedangkan titik kedua ada di X. Minus 20. Hah? 20. Minus 20. Salah. Perhatiin itu angka untuk sumbu apa? Sumbu X apa sumbu Y? Ye. Sumbu Y, betul. Nah, sedangkan kita bergeraknya menggunakan sumbu X. Kalau sumbu X, titik kedua itu ada di X berapa? X 20. X minus 20. Itu Y, Gibran. Ini kan angka dari sumbu Y nih. Sumbu Y kan. Nah, sumbu X tuh yang ini. Dicek. Ini titik kedua ada di X berapa? Betul, 0. Nah, kira-kira minus 60 geraknya ke kanan kan? Berarti ditambah apa di kiri? Ditambah apa dikurang? Sorry. Kurang. Kalau Betul. geraknya ke kanan ditambah apa dikurang? Tambah. Tambah, betul. Kira-kira minus 60 ditambah berapa biar jadi 0? 60. Betul, 60. Kalau punya utang 60.000, ya kita bayar 60.000 biar utangnya jadi 0 gitu ya. Jadi X-nya ditambah 60. Tuh. Oke, sekarang kita cek. Nah, gitu ya. Roketnya sudah berhasil ada di titik yang kedua. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke titik ketiga. Titik ketiga itu ada di mananya roket? Atas. Atas. Nah, berarti kalau ke atas pakai sumbu apa? G. Sumbu Y, betul. Kalau ke atas dikurang apa ditambah? Ditambah. Mbak. Tambah. Ditambah ya. Oke, ditambah. Nah, sekarang roketnya ada di titik minus 20 ya. Minus 20 Y. Sedangkan titik ketiganya ada di sumbu koordinat 60. 6, 40, 40, 40 Y ya.
Oke. Nah, 40Y ini, teman-teman, Hmm. kira-kira minus 20 ditambah berapa biar biar ke titik 40? 60. 60. Betul. Berarti ditambah aja. Ini ditambah 60. Gitu ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak. Udah paham? Ah, Udah paham. Perlu dijelasin lagi? tidak. Iya. Oke. Perlu jelasin lagi? Satu soal lagi? Perlu. Ya. Oke. Bintang. Bintang Yang satu ya. mana? Bintang satu ya. Oh. Nah, bintang satu titiknya ada banyak, teman-teman. Hmm. Nah, kalau titiknya ada banyak kayak gini, kita lihat aja dulu, teman-teman. Dari roket pertama, dari roket menuju titik pertama itu jaraknya berapa? 20. Apa? 20 bukan? Berapa? Sorry. 20. 20. Coba dilihat roketnya ada di titik X berapa? 180. 180. Sedangkan titik pertama ada di sumbu X berapa? Yang pertama. Ya, ini 120 kan? 120 betul. Nah, kira-kira kalau geraknya ke kiri itu dikurang apa ditambah? Kurang. Dikurang. Kurang. Kurang. Nah, 120, Dikurang. 180 dikurang berapa biar jadi 120? 60. Kurang 60. 60. Betul, berarti pakai change X by minus 60 kan dikurang ya. Repeat. Oke, nah sekarang dihitung teman-teman. Titiknya ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik. Nah, dari titik pertama ke titik kedua kan jaraknya sama ya. Sama-sama 60. Dari titik kedua ke ketiga juga sama. Nah, ini titik apa jaraknya sama semua. Berarti tinggal kita pakaiin repeat aja, teman-teman. Pakaiin repeat. Titiknya ada berapa? Ada 5, berarti repeat 5 kali. Gitu. Nah, dia akan mengulangi eh, titik koordinat yang sama. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Tidak. Udah paham? Udah. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita lanjut menuju ke titik selanjutnya. Nah, dari Ye. oke betul Y. Langsung aja ya pakai Y ya. Pakai Y. Nah, kira-kira selisih Repeat. apa nih? Dari minus 120 ke minus 60. Hmm. Berapa selisihnya? Berapa tadi, Kak? Minus 120 kan di sini ya. Minus 120 nih Y-nya. Terus titik selanjutnya adalah minus 60. Dari minus 120 ditambah berapa biar jadi minus 60? 60 dong. Betul, ditambah 60. Karena dia naik, berarti pakainya plus ya. Kan dia naik, pakainya plus. Ya udah, dari titik selanjutnya juga jaraknya sama semua, teman-teman. Jaraknya sama semua. Oke, kita repeat berarti di situ ada titiknya ada 1, 2, 3, 4. 4. Betul, ada 4. Lanjut. Terakhir, geraknya dari kiri ke kanan. Jarak antar titik itu berapa, teman-teman? Pakai X ya. Jarak antar titik itu berapa? Nih, dari sini ke sini, ini kan minus 120 ya, X-nya ya. Dilihat Hmm. sumbu X-nya, teman-teman. Ini sumbu X-nya minus 60. Minus 120 ke minus 60 itu ditambah berapa? 60. 60. 10. Betul, betul. Berarti X-nya tinggal ditambah, dipilih aja 60. Gitu ya. Kita repeat sebanyak 4 kali. Oke, kita pencet tombol start. Gampang ya, harusnya ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Sudah paham? Udah. Sudah. Tidak. Oke. Kalau sudah paham, sekarang kakak jelasin di Scratch ya. Nah, kita konsolidasikan atau kita akan memanfaatkan pemahaman kita dari game tadi dan kita akan mempraktekannya menuju eh, game Scratch, teman-teman. Oke, sebentar. Oke. Judulnya Kumbang di Pohon. Jadi kita fokus ke pohonnya aja ya, teman-teman. Kita baca dulu deskripsinya. Ayo kita program sprite kumbang menaiki pohon. Kalau kakak pencet bendera hijau, nah kumbangnya ini bergerak ke atas ya. Bergerak ke atas pohon gitu ya. Dari bawah ke atas. Oke. Nah, gerakan ke atas, teman-teman pakai sumbu Y ya, yang tadi ya. Pakai change Y by. Di sini juga ubah Y sebesar, bahasa Inggrisnya change Y by. Atau change Y by. Gitu ya. Nah, dia akan bergerak sebesar 5 kali dan diulang sebanyak 50 kali. Gitu. Ini tinggal diikutin aja. Nah, habis itu karena telah mencapai puncak batang, sprite kumbang mulai bergerak dari awal lagi. Nah, biar dia mulai bergerak dari awal lagi, kita pakai ini, pakai go to X 60 dan Y minus 68 ya. Terus kita repeat, pakai repeat forever, biar dia ngulang terus. Oke. Habis itu ini penempatan awalnya mengarah ke arah 0. Kalau 0 itu arahnya kemana teman-teman? Nah, Ke di tengah. tengah. Bukan, itu bukan titik koordinat. Ini eh derajat. Kalau derajat 0 kemana? Derajat 0 ke Ya, Atas. ke atas, betul, atas. ke atas. Terus kita ini atur ukuran ke 30% ya. Berarti set size tuh 30%. Oke, langsung saja kita pakai eventnya when green flag click. Habis itu setiap teman-teman dapat perintah ini ya atau tas penempatan awal, langsung dibuat teman-teman. Jadi mengarah ke arah 0 berarti point in direction 0, 0 itu ke atas. Oke, sama set size itu 30%. Set size itu 30%. Nah, habis itu kita tinggal bikin ini aja nih. Karena yang atas, yang gerakan ke atas ini sudah mencakup yang ini ya. Ulangi, repeat 50 kali sama chance Y by 5. Oke, tinggal kita ikutin aja. Berarti pakai repeat forever. Habis itu go to X 60, Y-nya minus 68. Nah, habis itu pakai repeat di bawahnya repeat 50 kali ya. Repeat 50 kali, terus pakai perintah change Y by 5. Oke. Sekarang kalau kakak jalanin, nah sekarang kumbangnya sudah sama seperti contohnya. Tinggal dirakit-rakit aja ya. Oh nggak ini ya harusnya ya. Kalau kakak cek, dia akan betul semua. Oke, semua jawaban sudah tersedia di sini ya, soal nomor 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Enggak. Tidak. Tidak. Enggak. Tidak. Tidak ada ya? Easy peasy? Becek. Iya. Easy peasy, lemon squishy ya. Oke, Iya. Kalau itu kita lanjut soal nomor 2 ya teman-teman ya. Kalau easy peasy, lemon squishy. Aduh. Snowflake, apa artinya? Salju terbang. Salju terbang, betul. Salju terbang. Oke, kita perhatikan snowflake-nya ya. Kalau kakak pencet bendera hijau, nah snowflake-nya ini jatuh. Snowflake muncul dari sisi atas stage dan jatuh ke bawah. Dan dia akan jatuh berulang kali. Berarti pakai repeat forever. Oke, penempatan awal. Penempatan awal langsung aja dibuat ya. Go to X minus 67 sama 165. X-nya minus 167, minus 67, Y-nya minus 145. Enggak, minus ya. Sorry. 145. Gitu ya. Oke, biar dia jatuh. Nah,
biar dia jatuh. Kalau tadi kan Y-nya itu plus ya, dia naik. Kalau pakainya minus, nanti dia akan turun teman-teman. Kalau di soal nomor 1 tadi kumbangnya naik, Y-nya 5. Nah sekarang saljunya turun. Kalau turun berarti pakainya minus. Gitu ya. Oke, kita langsung bikin aja. Repeat 50. Terus change variable-nya biar turun dia pakai angkanya minus. Minus 5. Oke. Habis itu snowflake jatuh secara terus-menerus. Berarti pakai repeat forever. Ya udah tinggal dimasukin ke dalam repeat forever ininya biar dia turun terus. Oke, sekarang kalau kakak pencet bendera hijau, oke, saljunya udah turun terus. Nah, tapi, oh sorry, kenapa dia nggak balik lagi ke atas kira-kira teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Ada yang tahu? Nggak. Ini sama kayak kayak kumbang tadi teman-teman. Penempatan awalnya ditaruh di dalam repeat forever biar dia dicek terus. Gitu. Ya, makanya dia nggak tur nggak apa? Dia nggak balik lagi ke awal. Oke, kalau kakak cek dia sudah betul semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Oke, sekarang kakak langsung lanjut nomor 4. Nah ini ini ya teman-teman ya. Ini inti dari pelajaran hari ini teman-teman. Kita bisa menggerakkan sprite menggunakan keyboard kita. Kalau kakak pencet bendera hijau, nah di sini ada sprite keeper ya. Tombol panah kanan untuk menggerakkan penjaga gawang ke kanan dan tombol panah kiri untuk menggerakkan penjaga gawang ke kiri. Nah, sekarang penjaga gawangnya sudah bisa gerak. Oke. Mulai saat ini teman-teman sudah bisa menggerakkan sprite teman-teman menggunakan keyboard. Jadi sudah seperti game beneran ya. Nah, ini gampang saja teman-teman. Untuk agar sprite-nya bisa belok ke kanan, kita akan menggabungkan dua perintah ini. Pertama, tombol panah kanan ditekan ya. Kedua, ubah X sebesar 5. Kenapa 5? Karena dia geraknya ke kanan. Kalau minus 5 geraknya kemana? Kiri. Ke kiri. Betul. Nah, kita cek ke kiri. Nah, ini X-nya minus 5. Dia bergerak ke kiri. Teman-teman pahamin itu ya. Kalau plus udah pasti ke kanan, kalau minus udah pasti ke kiri. Kalau Y plus kemana? Atas bawah. Kalau Y plus kemana? Atas. 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 Kalau minus? Bawah. Bawah. Gitu ya. Nah, terus teman-teman, kita harus terus-menerus memeriksa. Ya. Nanti kakak jelasin nih tentang pemakaian repeat forever. Oke, habis itu ada penempatan awalnya. Penempatan awalnya gitu doang. Oke, gampang sekali ini harusnya. Kita pakai when green flag click. Ya, habis itu penempatan awalnya tadi set size itu 80% ya. Set size itu 80%. Oke. Habis itu kita akan membuat sprite-nya ini bisa bergerak ke kanan. Nah, caranya adalah dengan menggabungkan dua perintah ini. Nah, tombol panah kanan ditekan ini adalah kondisi teman-teman ya. Itu ada tanda tanyanya. Itu adalah kondisi. Kalau kondisi berarti kita pakai perintah if ya. Nah, perintah if ini kita pelajari minggu lalu ya. Ini materi minggu lalu. Kalau teman-teman lupa, langsung ditonton aja video rekaman minggu lalu. If key ya, key right arrow press, jika tombol panah kanan ditekan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sprite-nya akan mengubah nilai X-nya sebesar 5 gitu ya. Karena di sini yang ditekan adalah right arrow, tombol panah kanan gitu ya, tombol panah kanan. Maka dia akan mengubah X-nya sebesar 5. Nah, sekarang kita duplikat aja. Kita ganti. If key left arrow, jika tombol panah kiri ditekan, maka yang terjadi adalah X-nya berubah sebesar menjadi berapa teman-teman? Kalau bergerak ke kiri. Minus 5. Minus 5, betul sekali. Minus 5.
gitu ya. Udah gini doang harusnya. Nah, tapi kalau kakak pencet tombol panah kanan dan kiri, dia tidak bergerak sedikit pun. Kenapa? Karena kondisi ini tidak dicek, teman-teman. Oh, sorry. Belum kita jalanin juga sih sebenarnya. Nah, tetap nggak jalan. Kenapa? Karena kondisi ini tidak dicek. Nah, ini pro tips ya dari kakak ya. Kalau teman-teman ketemu kondisi, ketemu perintah if, langsung aja teman-teman dimasukin ke dalam repeat forever. Pakaiin repeat forever. Karena kita harus terus-menerus memeriksa apakah tombol ditekan apa tidak gitu. Ya, karena ini kita nggak tahu nih kapan tombol ini ditekan. Ya, jadi kondisi ini harus terus-menerus diperiksa agar tidak sekali aja. Kalau misalnya sekali aja, jadi ketika kakak pencet bendera hijau baru dia meriksa, dia nggak siap dan hanya diperiksa sekali aja nih kondisi ini. Makanya kita harus masukin setiap ada perintah if, langsung aja dimasukin ke dalam repeat forever, teman-teman. Intinya kapanpun nanti teman-teman membuat program dan ada perintah if-nya dan harus terus-menerus kondisinya diperiksa, langsung aja dimasukin ke dalam perintah repeat forever. Nah, sekarang kalau kakak pencet bendera hijau, nah, dia udah siap nih. Program ini udah siap nih, ngecek kira-kira kapan kakak tekan tombol panah kanan. Nah, dia udah siap. Jadi ketika kakak pencet tombol panah kanan, dia langsung nih mengubah nilai X-nya sebesar 5. Ketika kakak pencet tombol panah kiri, dia juga langsung siap mengubah X-nya sebesar -5. Makanya di sini ada tanda panah, teman-teman. Karena ini adalah kondisi. Jadi kita nggak tahu kapan kondisi ini akan terpenuhi. Kondisi ini akan terpenuhi ketika kakak pencet tombolnya gitu. Sedangkan pencet tombolnya itu nggak tahu kapan gitu kan. Makanya dia dia harus dimasukkan ke dalam repeat forever. Kalau kakak cek, sekarang sudah betul semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Tidak ada. Yang lain? Tidak ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Sudah. Oke. Kalau udah paham, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 nggak akan kakak jelasin, kakak tunjukin doang. Ini penjaga gawangnya disuruh bikin kontrol atas dan bawah. Atas Oke. bawah. Gampang ya? Udah kebayang ya cara ngerjainnya ya? Sama seperti soal nomor 4, tinggal diubah aja yang perlu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Udah ada ya? Oke, kalau tidak ada, perlu kakak jelasin satu soal lagi? Perlu. Perlu. Oke, kita cek ya satu-satu ya. Bintang 1, snowflake. Snowflake lagi. Nah, ini gampang lah ya. Bintang 2, sepak bola. Buat gawang game di mana penjaga gawang harus menjaga gawangnya. Gunakan tombol panah pada keyboard untuk mengontrol gerakan dari sprite penjaga gawang. Oh, ini ada bolanya. Oh, gitu. Ya, kebobolan terus dong nih. Mana bolanya nggak mantul ya? Oke, pokoknya penjaga gawangnya bisa gerak aja ya. Ini bintang 2. Gampang lah ya. Kebayang ya cara buatnya ya. Sprite kucing melompat. Tekan tombol spasi. Oh, gitu. Kayak kucingnya loncat. Itu doang ya. Bintang terakhir. Balapan. Gunakan panah untuk mengontrol mobil dan mencapai garis finish. Oh, gitu. Dia nggak boleh nabrak. Kalau nabrak apa yang terjadi? Oh, balik ke titik awal. Oke. Mau dijelasin nomor berapa, teman-teman? Bintang berapa? Yang ini. Yang ini. Oke, Raska Supra MK4. Yang ini ya, kontrol mobil. Nah, kita tinggal pakai perintah ini aja nih, teman-teman. Yang tadi ya. Panah atas pakainya apa nih? Oh, ini gampang ya. Ini pakai move ya, bukan pakai change X atau Y ya.
Oke, menyentuh rumput. Program aturan ini jika sprite mobil menyentuh apapun yang berwarna hijau, dia akan memulai kembali perjalanannya. Artinya dia akan balik ke titik awal. Nah, program aturan ini jika sprite mobil menyentuh garis akhir, Anda akan menang dan proyek berhenti. Oh, coba ya kita menangin ya. Kalau kita menangin apa yang terjadi dia? Jujur teman-teman, kakak belum pernah ngerjain yang ini. Tidak ada yang minta juga soalnya. Yeay, oh muncul cuman tulisan yeay dong. Oke, easy peasy, lemon squeezy ini harusnya. Oke, langsung aja kita buat. Pertama-tama kita buat kontrol mobil dulu. Pakai perintah ini ya. Oke, berarti pakai when green flag click if name. Ketika bendera hijau ditekan, dia sudah bisa bergerak. Oke, berarti pakai if ya. Di situ jika tombol panah atas ke sensing ya, touching bukan. Key. Tombol panah atas berarti up row. Ditekan, maka dia akan maju 10 langkah. Berarti maju itu move ya. Move 10 steps. Oke, tinggal kita duplikat aja. Kalau panah bawah, down arrow, dia akan move minus 10. Oke. Terus kita duplikat lagi. Kalau panah kiri, kanan dulu ya. Kalau kanan dia akan memutar 5 derajat. Berarti pakai turn 5 degrees. Terus yang ini kita duplikat juga. Panah kiri, left row. Dia akan turnnya melawan arah jarum jam ya. Berarti 5 degrees juga. Atau sebenarnya bisa sih teman-teman. Yang ini dikasih minus aja sebenarnya. Tapi karena di sini ada yang ke kiri, ya udah kita pakai aja gitu ya. Oke. Nah, seperti biasa jika ada perintah kondisi seperti ini, perintah if ya, tentang kondisi, kita masukin ke dalam repeat forever biar dia cek terus. Nah, habis itu setiap dia nyentuh rumput, dia akan kembali ya. Dia akan kembali ke titik awal. Nah, kita atur dulu nih titik awal mobilnya misalnya di sini. Nah, berarti tinggal kasih aja ini go to X dan Y gitu teman-teman. Ya. Oh enggak, ini sorry, ini titik awal mulai. Jadi setiap bendera hijau diklik, nanti mobilnya akan mulai dari sini. Nah, sekarang kita bikin kondisi ya. Kita bikin kondisi jika dia menyentuh rumput, dia akan balik ke titik awal. Berarti kita gimana ya? Oke, kita pakai 2 event deh biar nggak banyak ininya. Ini sama aja ya teman-teman ya. Ini sama aja harusnya. Kita pakai 2 event. Habis itu kita bikin kondisi. Jika dia touching color ya, touching color. Jika dia menyentuh warna, nah warnanya kita copy aja nih dari warna rumput yang ada. Ya. Jika dia menyentuh warna hijau yang ada di sini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia kembali ke titik awal. Gitu. Dan ini kondisi lagi. Kalau kondisi harus dimasukin ke dalam repeat forever biar dia ngecek terus kondisinya. Oke. Nah, terus kita bikin menyentuh sprite garis finish. Jika sprite mobil menyentuh garis finish, Anda akan menang dan proyek berhenti. Nah, sekarang kita bikin yang dia menyentuh garis finish. Duplikat aja di sini. Nah, garis finish ini warna yang paling dominan warna apa, teman-teman? Garis Merah. merah, betul. Nah, kita tinggal copy warnanya. Pakai perintah yang ini ya. Yang copy warna ini. Kita copy warna merahnya. Oke. Dia akan, tadi kalau menyentuh garis finish, dia akan ngomong ya. Yay. Udah gitu doang kan. Yay. Say. Ya. Ya. Duh, hilang semua lagi. Sorry teman-teman ya. Kepencet. Oke, cepat aja ya kakak ya buatnya ya. Repeat forever. If pakai sensing. Sorry. Key atas up row. Dia akan move 10 langkah. Kalau down arrow
dia akan move -10. Terus kalau right arrow, dia akan turn 5 degrees. Kalau left arrow dia akan turn juga, tapi ke kiri 5 degrees. Terus kita kasih penempatan awal. Jadi si mobilnya selalu mulai dari sana. Kita kasih ini. Oke, kakak kecilin programnya. Terus kita pakai event lagi. Nah, sekarang kita yang bikin, kalau nyentuh rumput dia akan balik lagi. Berarti pakai if touching color, jika nantinya si mobilnya menyentuh warna hijau, ya, menyentuh warna hijau, dia akan kembali ke titik awal. Berarti pakai go to X dan Y. Ada yang di sini ya, titik awal di sini. Oke. Terus jika dia menyentuh warna merah atau garis finish ya, menyentuh garis finish pada warna merah, yang terjadi adalah dia ngomong. Sorry, mana sih perintah ngomong tuh? Ya Allah. Aduh, teman-teman. Kehapus lagi, teman-teman. Sorry ya. Sorry. Ini mouse kakak sensitif banget nih. Sorry. Aduh, 2 kali nih. Kan nggak usah ngomong deh ya. Nah, ini yang susah dicolokin masuk ke sini. Kata 2 nih. Terlalu. Astagfirullah. Kiri. Left row. Ini teman-teman ngeliatin kakak bikin kayak gini 3 kali, harusnya udah inget nih cara buatnya gimana. Terus kita pindahin dulu mobilnya. Oke, kita kasih titik koordinat di atasnya. Oke, kita kecilin. Duh, nggak bisa di-save lagi di sini, teman-teman. Nah, sekarang pakai event lagi, one klik. Repeat forever. Oke. Dia akan balik ya. Dia akan ngomong, yay, menang. Oke, selesai. Finally. Oke, sekarang kalau kakak pencet bendera hijau, mobilnya sudah bisa bergerak tuh ya. Kalau kena rumput, dia akan balik ke titik awal. Nah, Kalau kalau dia menyentuh warna merah, akan yay, menang. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oh ya, sebentar. Di sini ketika menyentuh garis akhir, Anda menang dan proyek berhenti ya. Nah, cara bikin proyek ini selesai teman-teman, pakai perintah stop all. Taruh di paling bawah sini. Oke. Oh sorry, taruh di touching color yang merah. Stop all gitu ya. Jadi nanti akan memberhentikan semua perintah yang sedang berjalan. Oke, kita iniin lagi. Ini kan masih ada garis warna kuningnya ya. Jadi kalau menyentuh warna merah garis finish, dia akan memberhentikan seluruh perintah atau program yang sedang berjalan. Tuh, sekarang garis warna kuningnya hilang. Karena programnya sudah berhenti. Jadi udah nggak bisa kakak gerakin lagi nih mobilnya sekarang. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Yang ini perlu difoto silahkan. Yang mau foto Foto. ya, yang mau foto silahkan difoto.
bintang terakhir. Kakak. Ya, Tiduran tapi miring tidur gitu. Hmm? Udah jelasin. Kamu di mute ya? sudah? Belum. Belum, oke. Udah, betul. Mau banget. Bentar, lihat. Bentar. Sini dulu. Ntar Bunda kirimin ke hati kamu. Udah, teman-teman? Udah. Udah, oke. Kalau sudah, kita tutup kelasnya. Habis ini teman-teman silahkan kerjakan secara mandiri ya, teman-teman ya. Oke. Oh ya, Ibnu, di kelas ini selama bulan Ramadan ngerjainnya mandiri ya, Ibnu ya. Jadi bisa sambil nunggu buka puasa. Apa Oke. ya? Oke, teman-teman, sebelum kita tutup, kita foto-foto dulu seperti biasa. Kayak bebas, teman-teman. 1, 2, 3. Hana nggak mau nyalain kamera? Ini ada rambut ibang nggak? Hana? Masa sih? Masih ke kamar mandi, Kak. Oh ya, gue tungguin aja deh ya kalau gitu ya. Biar ada fotonya Hana juga. Sebentar ya. Mungkin dilanjut aja, Kak. Oh, dilanjut aja. Baik, baik. Oke. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Kagul kak. Ganti avatar. Oh, ganti avatar boleh. Raska Supra MK4. Sama Kak Ivan. Sini, Mami. Ini. Sering aku jatuh. Sudah belum Raska Supra MK4? Belum, belum. Gimana nih, Ras? Siap, siap, siap. Hmm. Oke. mantap. Siap. Amin. Amin. Banyak Saya aja guys. gambarnya ya. Oke, lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Ulang, 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 ulang. Lagi, sekali lagi. 1, 2. Gibran jangan bergerak. 3. Lanjut. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan gamenya. Kalau nggak bisa buka websitenya, nanti kakak kirimin link alternatifnya ya. Dadah teman. Dadah. Dadah. Makasih Kak Isan. Terima kasih Kak Isam. Sama-sama teman-teman. Good luck, good luck.